Dia hanya seorang pembantu, tapi kenapa jin-jin sihir takut kepadanya? Kenapa doa-doanya menembus kegelapan, dan kenapa ia dijaga makhluk gaib dari golongan jin muslim? Ternyata, rumah majikannya bukan rumah biasa. Ada tanah tumbal, ada perjanjian setan, dan ada rencana tumbal yang menargetkan nyawa Pak Arman, majikannya sendiri. Semua demi kerakusan istri muda. Istri muda yang rakus harta, rela menumbalkan suaminya sendiri demi pesugihan. Tapi rencananya gagal karena satu hal, keberadaan seorang pembantu solehah. Tak ada yang tahu, wanita muda ini dijaga jin muslim karena kesuciannya, dan doa-doanya menyelamatkan nyawa sang majikan dari kematian yang sudah dijadwalkan. Tapi justru setelah sihir gagal, datang ancaman yang lebih mengerikan, arwah tumbal lama dan iblis pemilik tanah. Hujan rintik menyelimuti sore yang muram ketika Zahra tiba di depan gerbang besar sebuah rumah mewah di kawasan perumahan elit pinggiran kota. Matanya yang teduh menatap gerimis itu dengan tenang. Dalam genggaman tangannya, sehelai map usang berisi surat referensi dari pesantren tempat ia dibesarkan sejak kecil. Zahra, gadis 22 tahun, yatim piatu sejak usia 5 tahun. Ia dibesarkan oleh kiai dan ustazah di sebuah pesantren kecil di kaki bukit. Meski hidup sederhana, Zahra tumbuh menjadi gadis yang lembut, cerdas, dan sangat taat beribadah. Ia selalu bangun sebelum subuh untuk tahajud, menjaga wudunya, dan senantiasa berzikir di sela waktunya. Kini, untuk membantu pesantren dan membiayai adik-adik asuhnya, Zahra menerima tawaran bekerja sebagai asisten rumah tangga di kediaman Pak Arman, seorang pengusaha kaya yang dikenal sukses namun tertutup. Rumah besar itu tampak sunyi. Tak ada suara anak-anak atau hiruk-pikuk keluarga. Hanya sunyi dan hawa aneh yang menyelubungi. Pintu dibuka oleh seorang perempuan cantik dengan dandanan menor dan sikap tajam. Ia adalah Bu Rika, istri muda Pak Arman. Matanya menelanjangi Zahra dari ujung jilbab hingga sepatu yang masih basah karena hujan. "Kamu Zahra? Pembantu dari pesantren itu?" Tanyanya dingin. Zahra menunduk sopan. "Iya Bu, saya diberi amanah oleh Bu Nyai untuk membantu di sini." Bu Rika tidak menjawab. Ia hanya menoleh ke dalam dan berkata dengan suara tinggi, "Pak, pembantunya datang." Tak lama, seorang pria berusia 50-an keluar dari ruang kerja. Pak Arman, meski mulai beruban, masih terlihat berwibawa. Wajahnya menunjukkan kelelahan seperti memikul beban berat. "Masuk saja Zahra, anggap rumah sendiri," katanya ramah. Hari-hari pertama Zahra di rumah itu berjalan tenang, walau terasa aneh. Ia bertugas membersihkan rumah, menyiapkan makanan, dan sesekali menemani Pak Arman makan siang jika Bu Rika tidak ada. Ia tidak pernah banyak bicara, hanya menjawab seperlunya. Tapi setiap kali Zahra lewat, Bu Rika selalu memperhatikan dari sudut mata, seolah menyimpan curiga. Kadang Zahra menemukan barang-barang kecil di tempat tak seharusnya. Sehelai rambut panjang di atas sajadah, bunga kering terselip di dalam lemari baju Pak Arman, bahkan kadang aroma menyengat yang muncul tiba-tiba di dapur. Tapi Zahra memilih diam, hanya memperbanyak zikir dan menjaga diri dalam doa. Setiap malam, ia menyempatkan tahajud di kamar kecil yang disediakan untuknya di lantai bawah. Malam keempat, saat hujan kembali turun, Zahra terbangun oleh rasa berat di dada. Seperti ada yang duduk di atas tubuhnya. Nafasnya tercekat. "Allahu Akbar," bisiknya pelan, sebelum ia bangkit dan mengambil air wudhu. Ia membentangkan sajadah. Tak ada rasa takut. Ia sudah biasa merasa berbeda sejak kecil, terutama saat ia duduk diam dalam hening, dan merasakan kehadiran yang tak tampak. Kiai di pesantren dulu hanya mengatakan, "Kamu dijaga Zahra, tapi jangan pernah minta, cukup dekatkan diri pada Allah." Malam itu, setelah rakaat ketiga tahajudnya, angin sejuk menerpa jendela kamarnya yang rapat. Tirai bergoyang pelan, padahal semua tertutup. Cahaya redup lampu kamar mendadak meredup, lalu terang lagi. Zahra menoleh perlahan. Di sudut ruangan, samar-samar terdengar suara.
seperti langkah kaki halus diseret. Lalu, bisikan, "Zahra." Ia tersentak. Tidak ada siapa-siapa. Langkahnya goyah, tapi ia duduk kembali, menggenggam tasbih dan terus membaca ayat kursi. Matanya berkaca, bukan karena takut, tapi karena hatinya seperti diberi pertanda. Sesuatu di rumah ini tidak benar. Esok paginya Burika makin dingin padanya. Ia tidak menyapa sama sekali, bahkan seperti sengaja menumpahkan teh ke lantai agar Zahra membersihkannya di depan tamu. Tapi Zahra hanya tersenyum dan mengangguk, tidak menunjukkan rasa benci sedikit pun. Namun yang lebih mengganggu Zahra bukanlah perlakuan kasar itu, melainkan mimpi aneh yang ia alami semalam. Sesosok pria tua berjubah putih berdiri di pelataran rumah besar itu, menatapnya dengan wajah muram. Mulutnya bergerak, tapi tak bersuara. Pagi itu Pak Arman tampak lebih lemah dari biasanya. Wajahnya pucat, dan ia tak sanggup menghabiskan sarapannya. "Maaf Zahra, kakiku berat sekali rasanya, seperti ditarik dari dalam tanah." Zahra hanya mengangguk, dan dalam hati berdoa, "Ya Allah, lindungi mereka yang tak tahu, dan bimbing hamba-Mu yang lemah ini." Saat malam menjelang lagi, Zahra bersiap untuk sholat malam. Tapi kali ini, ia merasa ada yang menunggu. Bukan hanya dari langit, tapi juga dari alam yang tak kasat mata. Di balik langit-langit rumah megah itu, rahasia mulai berdesir. Dan Zahra bukanlah pembantu biasa. Malam itu saat ia sujud terakhir dalam tahajudnya, terdengar lagi suara di dekat telinganya. Akan ada darah. Zahra terdiam. Matanya berkaca. Nafasnya bergetar. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Angin menyusup lewat celah-celah jendela kamar Zahra, membuat tirai bergoyang seperti disentuh tangan tak kasat mata. Ia baru saja menyelesaikan rakaat terakhir tahajud ketika bisikan itu kembali terdengar. Akan ada darah. Kali ini suara itu lebih jelas. Bukan dari telinga, tapi dari dalam hatinya. Seolah suara itu bergetar dalam tulang rusuknya. Zahra diam. Kedua tangannya gemetar memegang tasbih. Di dalam benaknya, potongan mimpi semalam kembali muncul. Pria berjubah putih, pelataran rumah yang gelap, dan bisikan hampa dari langit. Zahra menarik napas panjang. Ia tahu dirinya sedang berada di tengah sesuatu yang besar. Sesuatu yang gaib dan tidak main-main. Pagi harinya suasana rumah kembali tegang. Pak Arman tidak turun sarapan. Menurut pembantu tua bernama Mbak Sri, semalaman Pak Arman merintih seperti kesakitan, tapi enggan dibawa ke rumah sakit. Zahra membawakan air putih dan segelas madu ke kamar majikannya. Ia mengetuk pelan. "Pak, ini Zahra. Saya bawakan air hangat dan madu, biar tenang sedikit badannya." Tak ada jawaban. Zahra memberanikan diri membuka pintu sedikit. Di dalam, Pak Arman terbaring lemas. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan keringat dingin membasahi pelipisnya. Tangannya menggenggam dada, seolah ada beban berat yang menghimpit. "Astaghfirullah, Bapak kenapa ini?" Zahra mendekat perlahan. Ia letakkan nampan di meja, lalu duduk di sisi ranjang. Pak Arman membuka mata setengah sadar. Bibirnya bergerak pelan. "Sakit, badan saya dingin, Zahra. Seperti ada yang menarik saya ke bawah, kaki saya berat sekali." Zahra memandang kaki majikannya. Kaku, pucat kebiruan seperti habis tenggelam dalam air es. Tapi tubuh bagian atasnya masih hangat. Ia mengusap tangan Pak Arman dengan lembut, lalu berzikir dalam hati. "Tenang, Pak. Bapak harus banyak istighfar. Jangan berhenti menyebut nama Allah." Mata Pak Arman meneteskan air mata. Zahra bisa merasakan bahwa ini bukan sakit biasa. Malamnya Zahra kembali mendapatkan mimpi aneh. Ia berada di lorong gelap yang dipenuhi kabut. Di ujung lorong, berdiri sosok berjubah putih, kali ini lebih dekat. Zahra memberanikan diri melangkah ke arahnya. Sosok itu berbicara. Suaranya bergema tanpa gerakan bibir. "Engkau dijaga, Zahra, sejak kecil. Tapi ini bukan untuk kemuliaan, melainkan ujian. Waktumu di rumah ini tak sekadar bekerja.
Akan ada nyawa yang perlu kau selamatkan. Zahra tersentak dari tidurnya. Keringat dingin membasahi pelipis. Suara itu begitu nyata. Subuh itu, setelah sholat, Zahra duduk diam. Ia mengingat semua pesan kiai dari pesantren. "Zahra," kata sang kiai dahulu, "kau punya sesuatu yang tidak semua orang miliki. Sejak kau kecil ada penjaga yang mengikuti. Bukan jin biasa, jin muslim yang berjanji melindungimu karena warisan doa dari kakekmu, seorang ahli ilmu. Tapi ingat, jangan pernah sombong, jangan memanggil. Jika ia datang, biarlah karena tugasnya dari Allah." Air mata Zahra menetes perlahan. Ia kini sadar, mimpi-mimpi itu bukan bunga tidur. Ia sedang dihadapkan pada ujian besar. Dan seseorang di rumah ini, Pak Arman, sedang berada di ambang kematian. Bukan karena penyakit biasa, melainkan karena sihir. Ia mulai curiga, bukan hanya karena benda-benda aneh yang ia temukan di sekitar rumah, kembang 7 rupa, rambut yang diikat, kain kafan kecil di pot bunga, dan aroma busuk yang muncul tiba-tiba saat tengah malam. Tapi juga karena mimpi-mimpinya makin nyata. Sosok berjubah putih, penjaga gaibnya, tak lagi berbicara dalam simbol. Kini, ia memberikan pesan jelas. Sihir itu dikirim oleh hati yang cemburu dan buta karena harta. Kau harus segera bertindak. Siang itu, Zahra meminta izin keluar. Ia naik ojek menuju pasar di pinggir kota, lalu masuk ke gang sempit yang hanya bisa dilalui pejalan kaki. Di ujungnya, berdiri bangunan tua setengah terbengkalai. Rumah Bu Yani, seorang dukun yang diam-diam terkenal di kalangan istri simpanan pejabat dan istri muda pengusaha. Zahra berdiri di seberang jalan, mengintai dari balik warung kelontong. Tak lama, sebuah mobil putih berhenti di depan rumah Bu Yani. Dari dalam, Bu Rika keluar, mengenakan kacamata hitam dan masker. Ia celingukan sebentar, lalu masuk ke dalam tanpa menoleh. Dugaan Zahra benar. Bu Rika telah menyewa dukun. Ia ingin menyingkirkan Pak Arman. Tapi kenapa? Zahra kembali ke rumah menjelang sore. Di kamar belakang, ia membuka kembali bungkusan berisi kembang dan tulisan Arab gundul. Kali ini, ia mencuci tangannya dengan air zam-zam, lalu menyimpan benda itu di bawah sajadahnya. Ia mulai menyiapkan ruqyah ringan dengan membaca surat Al-Baqarah setiap malam di dekat kamar Pak Arman. Malam itu, tepat pukul 2 dini hari, suasana rumah mendadak berubah. Lampu di kamar Zahra berkedip 3 kali lalu padam. Udara menjadi sangat dingin, seperti ada kulkas terbuka di dalam ruangan. Bau busuk menyengat dari ventilasi. Zahra duduk di sajadah. Tangannya gemetar tapi mulutnya mantap membaca Al-Baqarah. Suara desiran angin seperti berubah menjadi rintihan manusia. Keluar kau perempuan cahaya. Zahra membuka matanya. Dinding kamar tampak bergetar. Bayangan hitam seperti tangan muncul di jendela. Tapi Zahra tak bergeming. Ia melanjutkan bacaannya hingga selesai. Sesaat setelah itu, terdengar suara benda jatuh dari atas, seperti vas pecah. Zahra berlari ke kamar atas. Pak Arman tergolek di lantai, tubuhnya kejang, mulutnya mengeluarkan busa bercampur darah. Di dekatnya vas bunga pecah berkeping-keping. Di antara pecahan itu ada sehelai rambut panjang melilit serpihan kaca. Zahra terdiam. Ia tahu, ini bukan hanya sihir untuk melemahkan. Ini adalah sihir tumbal. Beberapa menit kemudian, Bu Rika masuk rumah. Raut wajahnya dingin, tak terlihat cemas melihat suaminya terkapar. Ia hanya menoleh ke arah Zahra dan berkata dengan datar, "Sudah, bawa saja ke kamar. Dia suka begitu kalau capek." Zahra menatap Bu Rika. Di matanya tersimpan amarah yang tak biasa. Matanya merah dan sejenak, sangat sejenak, Zahra melihat wajahnya berubah. Seperti bayangan binatang buas yang menyeringai. Zahra hanya bisa menunduk. Ia menggendong Pak Arman kembali ke tempat tidur, lalu menutup pintu kamarnya. Malam itu Zahra bermunajat lama. Ia menangis, bukan karena takut, tapi karena merasa kecil dan tak berdaya. Ia sadar, perang ini bukan perang biasa. Ia hanya seorang pembantu, seorang perempuan muda yang bahkan tak punya siapa-siapa di kota ini. Tapi ia punya Allah.
Ia punya cahaya doa, dan ia tahu ia dijaga. Pukul 3 dini hari, Zahra terbangun. Matanya terbuka sendiri dan dadanya sesak seperti tertindih. Di sudut kamar, ia melihat sesosok bayangan tinggi. Tak mengerikan, justru teduh. Sosok itu memakai jubah putih dan cahaya samar mengelilinginya. Zahra, waktu kita sedikit. Sihir itu bersumber dari perjanjian darah. Ia ingin menjadikan Pak Arman sebagai tumbal agar hartanya utuh jatuh pada istri mudanya. Kau harus menghentikan ini, atau nyawa akan hilang sebelum fajar keempat. Zahra bangkit, menggenggam tasbih, dan membaca surat Yasin. Di kamar atas, angin bertiup sangat kencang. Lampu gantung berayun, dan dari luar terdengar suara aneh seperti ringkikan kuda disertai tawa perempuan yang nyaring. Subuh harinya, Zahra menemukan seekor burung gagak mati tepat di depan pintu kamar Pak Arman. Mulut burung itu penuh darah, dan di kakinya tergantung sobekan kertas bertuliskan huruf Arab gundul. 1 jiwa lagi harus diambil. Jika kau menghalangi, maka cahaya akan padam. Pilihannya, dia atau kamu. Zahra menatap kertas itu dengan tangan bergetar. Ya Allah, lindungi aku dalam perang yang tak terlihat ini. Subuh masih menggantung ketika Zahra menatap bangkai gagak di depan pintu kamar Pak Arman. Bulu-bulunya hitam legam, lehernya seperti dipatahkan paksa, dan dari paruhnya mengalir darah segar. Di kakinya, tergantung sobekan kertas bertuliskan huruf Arab gundul, yang meracau dalam bahasa yang tak bisa dimengerti oleh orang biasa. Zahra menutup mulutnya. Matanya berkaca. Ia tahu, ini bukan sekadar teror biasa. Ini adalah peringatan keras dari dunia gelap yang merasa terganggu oleh kehadirannya. Sambil gemetar, ia mengambil kertas itu, membungkusnya dengan plastik, lalu membuang bangkai burung dengan doa-doa perlindungan. Tapi hawa dingin tak juga hilang. Justru makin terasa menusuk kulit, seperti kabut tipis yang meresap ke dalam tulang. Hari itu, langit mendung. Rumah besar milik Pak Arman menjadi semakin muram. Zahra membersihkan lantai seperti biasa, tapi ia sadar. Suasana rumah telah berubah. Bukan hanya karena teror yang semakin nyata, tapi juga karena diam-diam, Pak Arman mulai kehilangan kendali atas pikirannya. Zahra. Suara lemah itu memanggil dari kamar. Zahra masuk dengan hati-hati. Pak Arman terduduk di tempat tidur, matanya kosong. Aku bermimpi, Zahra. Aku berdiri di tepi jurang gelap. Ada tangan-tangan yang menarikku ke dalam. Tapi ada satu tangan bersinar terang yang menggenggam erat tanganku. Zahra menahan air matanya. Mimpi itu nyata, Pak. Tangan bersinar itu pertolongan dari Allah. Tapi kalau Bapak tak kembali berdoa, jurang itu akan menelan Bapak hidup-hidup. Pak Arman menangis. Zahra menyodorkan air zam-zam dan segelas madu yang telah dibacakan doa. Ia duduk dan mulai membacakan surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, dan ayat kursi. Perlahan, Pak Arman tertidur, tapi tubuhnya masih menggigil seperti kedinginan. Menjelang sore, Mbak Sri, pembantu lama yang sudah mengabdi selama 20 tahun, mengundurkan diri secara mendadak. Wajahnya pucat pasi. Saat Zahra tanya alasannya, ia hanya berbisik. Rumah ini bukan rumah manusia lagi, Zahra. Aku nggak kuat. Semalam aku lihat Bu Rika bicara sendiri sambil ketawa-ketawa. Tapi suaranya 2. Satu suara perempuan, satu suara berat kayak laki-laki tua. Aku takut. Zahra terdiam. Ia tak bisa mencegah Mbak Sri pergi, karena ia tahu. Rasa takut itu benar. Kini hanya ia sendiri yang tersisa. Ia dan jin penjaganya. Sosok yang sejak kecil selalu hadir di balik tirai kehidupan Zahra. Yang tidak pernah menampakkan diri, tapi selalu hadir di waktu-waktu penting. Yang memberi perlindungan, tapi tidak bisa menggantikan kehendak Allah. Malam keempat. Zahra kembali bangun pukul 2 dini hari. Tapi kali ini, hawa rumah benar-benar berbeda. Dingin seperti peti mayat. Nafasnya membentuk uap. Dinding-dinding rumah berkeringat, seperti manusia ketakutan.
lampu dapur tiba-tiba mati, menyala, lalu mati lagi. Zahra melangkah ke lorong. Terdengar suara ceklik. Ceplik. Ceplik. Langkah kaki. Tapi bukan langkah manusia. Langkah pelan seperti kuku panjang menyeret lantai marmer. Nafas Zahra tercekat, tapi ia terus maju. Tangannya menggenggam Al-Quran kecil. Tiba-tiba, aroma busuk menyengat keluar dari kamar mandi belakang. Zahra mendekat. Tangannya menggapai gagang pintu. Getaran di tangannya makin kuat. Perlahan, pintu terbuka sendiri. Kertaak. Di dalam, cahaya temaram dari lampu kecil memperlihatkan sebuah boneka jerami tergantung di atas ember. Di kepala boneka itu tersemat jarum-jarum berkarat. Dan di dadanya terikat nama Arman yang ditulis di kertas sobek dengan darah kering. Zahra mundur 2 langkah, tapi sebelum sempat istighfar, suara perempuan terdengar di belakangnya. "Ngapain kamu di situ?" Bu Rika berdiri di ujung lorong. Senyum di wajahnya aneh. Terlalu lebar. Bukan manusia. Matanya melotot tapi tidak menatap. Wajahnya seperti topeng. Zahra menunduk. "Saya hanya bersih-bersih, Bu." "Kamu penasaran ya?" Zahra menggeleng. "Tahu nggak, kadang orang miskin seperti kamu terlalu suka ikut campur. Padahal hidupmu bisa berakhir hanya dengan 1 tusukan jarum," ucap Bu Rika datar. Zahra menahan nafas. Ia tak menjawab. Tapi dalam batinnya, doa terus mengalir. "Allahumma inni a'udzubika min syarri ma ajidu wa uhadzir." Malam itu, Zahra mengunci kamarnya rapat-rapat. Ia membaca surat Yasin penuh. Udara di kamar perlahan menghangat. Lalu, sosok itu muncul kembali. Jin penjaganya. Kali ini bukan dalam mimpi. Wujudnya samar, seperti bayangan cahaya, tapi hangat dan menenangkan. Suaranya masuk langsung ke dalam hati Zahra. "Besok malam darah akan ditagih. Jika engkau tak siap, nyawa akan melayang. Bukan hanya dia, tapi juga kamu. Karena mereka telah menggandeng jin pemakan ruh. Kau harus siap berdiri di antara 2 dunia." Zahra menangis. Ia memohon kekuatan. "Ya Allah, aku ini siapa? Aku hanya pembantu. Tapi kalau aku bisa menyelamatkan 1 nyawa dari sihir, dari kematian, maka izinkan aku bertahan." Pagi harinya, Zahra menemukan cakar hitam besar tergores di dinding dekat kamar Pak Arman. Di bawah goresan itu tertulis dengan darah, "Tumbal gagal, tapi kami belum selesai. Malam ini, giliranmu." Zahra menutup mulut. Tapi air matanya jatuh. Bukan karena takut, tapi karena kini ia tahu. Perang ini benar-benar akan dimulai. Malam datang seperti tamu gelap tanpa wajah. Udara kembali menebal, dan kali ini terasa jauh lebih menyesakkan dari malam-malam sebelumnya. Seisi rumah seperti dibungkam oleh sesuatu yang tak kasat mata. Tak ada suara jangkrik, tak ada hembusan angin. Bahkan jarum jam pun seolah enggan berdetak. Zahra menatap sajadahnya, duduk bersila, dengan Al-Quran kecil di tangan dan air zam-zam yang sudah ia bacakan doa diletakkan di sebelahnya. Di luar kamarnya, rumah Pak Arman berubah menjadi arena sunyi yang menakutkan. Tidak ada langkah kaki Bu Rika malam ini, tidak ada suara TV menyala seperti biasa. Bahkan lampu koridor depan kamar Pak Arman padam. Dalam diam, Zahra memejamkan mata. Ia tahu malam ini berbeda. Ini bukan malam biasa, ini malam penentuan. Ia merasa detak jantungnya menyatu dengan lantunan ayat-ayat yang bergema dari mulutnya. Lalu semuanya terjadi begitu cepat. Pintu kamar terbuka sendiri dengan bunyi keras. Cerik! Angin dingin menyapu masuk. Zahra berdiri perlahan. Di ambang pintu, sesosok bayangan hitam menjulang, tingginya hampir menyentuh langit-langit. Wujudnya tak jelas, seolah terbuat dari asap tebal dan kegelapan yang menggumpal. Tapi dari matanya terpancar merah menyala, seperti bara api yang hidup. Zahra menatapnya, tubuhnya bergetar. Dalam sekejap makhluk itu meluncur ke arahnya. Tapi belum sempat mendekat. Dor! Cahaya putih meledak dari belakang Zahra. Sosok itu terdorong mundur, menggeram marah, lalu terdengar suara. Jikir keras dari segala arah.
Sosok cahaya itu muncul, lebih terang dari sebelumnya. Jin penjaga Zahra. Bersorban putih, wajahnya tak terlihat jelas, tapi sorot matanya seperti fajar pertama setelah malam gelap. Ia berdiri tegak di depan Zahra, menghalangi bayangan hitam itu dengan tangan terangkat. Hanya yang bersih yang bisa menyentuhnya. Teriak jin putih itu. Makhluk hitam itu menggeram, suaranya seperti ribuan beling pecah. Dia sudah digariskan sebagai tumbal. Kau tak berhak membatalkannya. Dia belum milikmu. Tumbalmu haram karena paksaan dan sihir. Pergi sebelum engkau dibakar oleh doa-doa yang belum selesai. Pertarungan pun dimulai. Zahra hanya bisa berdiri mematung, matanya membelalak. Ia melihat dengan jelas pertempuran dua makhluk dari dunia lain. Jin hitam meluncur cepat, mencakar dengan kuku yang panjang, tapi cahaya putih dari jin penjaganya membentuk perisai, seperti dinding doa yang tak terlihat. Petir kecil menyambar udara. Dinding kamar bergetar. Lampu padam menyala sendiri. Al-Quran di tangan Zahra terbuka, dan lembarannya bergerak cepat seperti ditiup badai. Air zam-zam memercik ke udara tanpa disentuh. Tiba-tiba jin putih menoleh ke arah Zahra. Suara hatinya terdengar jelas. Aku tak bisa menang tanpa bantuanmu, Zahra. Kau harus kuat, baca ayat itu. Surat Al-Baqarah ayat 148. Cepat. Zahra menggigil, tapi tangannya bergerak. Ia membuka Al-Quran, menemukan ayat itu, dan dengan suara gemetar mulai membacanya. Fastabiqul khairat. Saat ayat itu terucap, cahaya putih dari jin penjaga meledak lebih terang, menabrak jin hitam dan membuatnya mengerang kesakitan. Asap hitam mengepul dari tubuhnya. Aku akan kembali. Kau tak bisa menyelamatkan mereka semua. Sosok itu menghilang dalam kilatan merah yang menghanguskan lantai kayu. Zahra jatuh terduduk, nafasnya terengah, tubuhnya gemetar, tapi matanya basah oleh haru. Jin penjaga menatapnya. Kau bukan hanya diselamatkan, Zahra. Kau ditugaskan. Apa yang kau lakukan hari ini akan menyelamatkan lebih dari satu nyawa. Zahra menunduk. Tapi aku takut. Aku ini siapa? Hanya pembantu. Engkau hamba yang dekat pada Tuhanmu, dan itu cukup untuk mengguncang dunia jin. Sesaat kemudian, sosok itu memudar. Suasana kamar tenang kembali. Tapi hati Zahra tetap berdebar. Malam itu Zahra duduk lama di sajadah. Ia tahu pertarungan belum selesai. Ia baru saja menang dalam satu babak. Tapi sihir yang dikirim Burika belum hilang sepenuhnya. Keesokan paginya, tubuh Pak Arman mulai membaik. Matanya tak lagi sekosong biasanya. Ia bahkan bisa duduk dan makan bubur hangat yang disiapkan Zahra. Tapi yang membuat Zahra lebih yakin adalah tatapan Pak Arman yang mulai sadar. Saya bermimpi lagi, kata Pak Arman dengan suara pelan. Saya melihat kamu, Zahra, berdiri di tengah cahaya besar, dan di belakangmu ada makhluk besar menjaga. Lalu sosok gelap mencoba masuk ke tubuh saya, tapi tertahan. Zahra hanya tersenyum kecil. Allah masih beri Bapak kesempatan, Pak. Jangan sia-siakan. Pak Arman meneteskan air mata. Tapi di luar kamar, Burika diam-diam mendengar percakapan itu. Matanya menyipit. Jemarinya mencengkeram gagang pintu begitu kuat, hingga kukunya memutih. Malamnya saat Zahra hendak tidur, ia menemukan sehelai kain kafan basah tergantung di pintu kamarnya. Di kain itu tertulis dengan darah, "Kau selamatkan satu, maka satu akan diganti. Pilihanmu tinggal sedikit, wanita doa." Zahra menatapnya dalam diam. Tapi kali ini, tak ada rasa takut, hanya tekad. Suasana rumah besar Pak Arman mendadak berubah. Sejak malam pertarungan antara dua makhluk gaib itu, hawa dingin perlahan memudar, meski belum sepenuhnya hilang. Namun satu hal yang pasti, tatapan Pak Arman kini sudah hidup. Ia bisa bicara lebih tenang, bahkan senyum tipis sudah mulai kembali ke wajahnya. Namun di sisi lain, Burika terlihat semakin gelisah. Ia mulai sering menyendiri di kamar belakang, tempat ia biasa menyimpan koleksi parfum mahal dan perhiasan. Zahra melihatnya berkali-kali duduk menunduk di sofa ruang tamu dengan mata sembab.
Tapi setiap kali dipanggil atau didekati, ia menjawab ketus atau bahkan mengunci pintu. Sampai suatu malam, hujan deras mengguyur atap rumah dan listrik padam sesaat. Zahra sedang memanaskan air di dapur saat mendengar suara ketukan pelan di pintu kamarnya. Burika berdiri di sana. Tubuhnya gemetar, wajahnya lusuh tanpa makeup. Bukan seperti wanita cantik penuh pesona seperti biasanya, tapi seperti wanita yang tak tidur selama berhari-hari. "Zahra, boleh aku masuk?" Suaranya lirih, bergetar. Zahra membuka lebar pintu kamarnya. Burika masuk perlahan, duduk di ujung ranjang Zahra. Beberapa detik hanya ada hening, sampai akhirnya tangis itu pecah. Maafkan aku, Zahra." Zahra terdiam. Ia tak menyela. Biarlah air mata itu bicara dulu. Aku bukan perempuan baik. Aku iri, aku rakus, aku haus pujian, kekayaan, semua. Semua yang harusnya bukan milikku. Aku bukan siapa-siapa dulu, cuma penyanyi kafe kecil. Lalu aku kenal Pak Arman. Dia baik, terlalu baik, sampai dia meninggalkan istri pertamanya karena aku. Zahra menunduk. Ia sudah mendengar bisik-bisik itu dari tetangga-tetangga yang dulu pernah bersih-bersih di rumah itu. Tapi malam ini, ia mendengarnya langsung. Tapi setelah kami menikah, dia mulai berubah. Pulang malam, kerja terus. Tak ada anak, tak ada waktu. Aku ketakutan. Takut kehilangan semuanya. Lalu aku mulai mencari jalan pintas. Burika memeluk lututnya. Suaranya parau. Aku bertemu Bu Yani. Wanita tua itu memberiku kekuatan. Tapi dia juga memberiku bayangan. Aku mulai dengar suara. Aku dikunjungi sosok-sosok aneh. Mereka menjanjikan aku semua warisan, semua kekuasaan. Tapi syaratnya, 1 nyawa. Zahra menahan air mata. Ia tahu, sihir tumbal bukan hanya perkara menumbalkan orang lain, tapi juga mengorbankan bagian dari diri sendiri. Iman, akal, bahkan jiwa. Aku memilih Pak Arman. Suara Burika nyaris tak terdengar. Awalnya hanya kirim sihir pelemah, tapi waktu dia mulai sakit, aku malah panik. Aku tambah lagi dosisnya. Aku minta mereka buatkan boneka tumbal, kain kafan, bahkan darahku sendiri kularutkan ke dalam airnya. Zahra menggenggam tasbih di tangannya, pelan-pelan menunduk, matanya berkaca. Lalu aku lihat kamu, Zahra. Kamu masuk ke rumah ini, dan cahaya itu langsung muncul. Jin-jin itu ketakutan. Mereka bilang kau dilindungi. Mereka suruh aku usir kamu. Tapi aku malah tambah benci, karena kau membuat mereka gagal. Burika menangis terseduh. Aku takut, Zahra. Bukan pada manusia, tapi pada bayangan-bayangan yang kini datang setiap malam. Mereka minta gantinya. Mereka minta nyawaku atau nyawamu. Zahra tak berkata apa-apa. Ia bangkit, mengambil air zam-zam dan menyodorkannya pelan. Minum, Bu. Baca basmalah, dan istighfar. Burika menatap Zahra dengan mata kosong. Aku tak pantas. Aku sudah menjual jiwaku, Zahra. Zahra tersenyum tipis. Tak ada yang terlambat untuk kembali, Bu. Asal masih hidup, pintu Allah tidak pernah ditutup. Tangis Burika meledak. Selama lebih dari 1 jam, Zahra mendengarkan pengakuan jujur dari wanita yang selama ini menjadi sumber ancaman nyawa bagi dirinya dan Pak Arman. Tapi malam ini, yang ia lihat bukan lagi perempuan licik dan mata duitan, tapi seorang perempuan yang tersesat jauh dan sedang mencari jalan pulang. Ketika adzan subuh berkumandang, Burika masih tertidur di karpet Zahra dalam posisi sujud. Matanya bengkak dan wajahnya tampak lebih tenang dari biasanya. Zahra mengambil air wudhu, lalu sholat. Setelah itu, ia duduk berzikir dan berdoa. Ya Allah, jika benar ia ingin bertaubat, kuatkanlah hatinya. Tapi jika ini semua hanya tipu daya, maka lindungilah aku dari fitnah yang tak tampak. Pagi harinya, Zahra turun ke dapur. Tapi sebelum sempat menyentuh kompor, sebuah amplop hitam tergeletak di atas meja makan. Isinya, 1 lembar foto Burika sedang sujud di kamar Zahra dan tulisan besar berwarna merah.
Kau pikir iblis akan membiarkan budaknya begitu saja? Zahra memucat. Foto itu diambil dari dalam kamarnya. Tapi tidak ada siapapun yang masuk malam itu. Gambarnya jelas. Burika tengah sujud di atas sajadah Zahra, dengan cahaya temaram lampu kamar sebagai latar belakang. Tapi yang membuat bulu kuduk Zahra berdiri adalah sudut pengambilan gambar itu. Dari dalam kamar, persis di pojok tempat lemari besi berada. Padahal Zahra yakin tak ada satupun orang lain di kamar malam itu. Ia bahkan mengunci pintu dari dalam. Dan tulisan merah di bawahnya membuat tubuh Zahra menggigil. Kau pikir iblis akan membiarkan budaknya pergi begitu saja? Zahra memejamkan mata. Ia membaca istighfar, lalu segera membakar foto itu bersama amplop hitamnya. Asapnya berbau aneh, seperti belerang dan darah kering. Setelah itu, Zahra menyiramnya dengan air zam-zam dan memanjatkan doa perlindungan. Tapi saat ia kembali ke lantai atas, Zahra mendapati Burika sudah tak ada di kamarnya. Sprei terbuka, bantal berserakan, jendela belakang terbuka lebar. Zahra berlari ke kamar mandi, ke balkon, ke garasi. Tak ada. Ia memanggil berkali-kali, tak ada jawaban. Sampai akhirnya ia menemukannya di kamar kosong lantai 3. Kamar yang selama ini selalu terkunci. Dan di sana, Burika duduk bersila di tengah lingkaran darah. Matanya terbuka, melotot ke langit-langit. Mulutnya komat-kamit, tangannya bergerak membuat simbol-simbol aneh di udara. Zahra berdiri di ambang pintu, tak berani masuk. Tiba-tiba suara itu terdengar. Bukan suara Burika, tapi suara lain, lebih dalam, lebih tua, bukan manusia. Kau kira kau bisa melepaskan perjanjian itu, perempuan hina? Sudah kuberi dia emas, rumah, kehormatan, dan sekarang kau ingin mencabutnya. Hanya karena doa dari seorang pembantu? Zahra menatap lurus ke arah Burika, yang kini tubuhnya mulai bergetar hebat. Darah menetes dari matanya. Urat-urat wajahnya menghitam, lehernya seperti dicekik dari dalam. Tapi, di sela-sela tangis dan rintihannya, Burika berteriak, "Tolong aku Zahra, bacakan apa saja. Aku nggak kuat. Dia datang mau ambil nyawaku." Zahra tak berpikir panjang. Ia melangkah masuk ke kamar itu, memecah garis darah dengan bacaan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim." Segera saja ruangan itu menggelegar. Angin berputar seperti badai. Lampu meledak, tirai sobek, dan dari cermin di pojok ruangan keluar asap hitam yang menggumpal menjadi bentuk kepala manusia dengan tanduk melengkung. "Aku pemilik jiwa ini. Dia telah mengikat janji denganku di malam Jumat Kliwon tahun lalu. Mana tebausnya?" Zahra tak gentar. Ia berdiri di depan Burika yang sudah tersungkur di lantai. Tubuhnya kejang dan mulutnya terus bergetar seperti berusaha berkata sesuatu. Zahra membuka mushaf kecil yang selalu dibawanya dan mulai membaca surat Al-Baqarah ayat 102, ayat tentang sihir Harut dan Marut, ayat yang pernah diajarkan gurunya untuk menghadapi perjanjian gaib. Suara Zahra menggema. Jin hitam itu meraung keras, bayangannya terguncang, tapi ia belum pergi. Lalu tiba-tiba, muncullah cahaya dari arah belakang Zahra. Jin penjaga Zahra kembali hadir. Tapi kali ini bersama dua makhluk cahaya lain yang mengenakan jubah emas. Mereka membentuk barisan pelindung, lalu berbicara serentak. "Kami datang atas izin Arsy. Perjanjian ini akan diputus karena telah melanggar aturan langit dan menuntut nyawa dengan kebatilan." Jin hitam meraung marah. "Aku telah menerima darahnya. Dia sudah menyerahkan dirinya." Salah satu jin cahaya mengangkat tangannya. Dan dalam sekejap, cermin di pojok ruangan itu meledak. Kilatan putih memancar, dan jin hitam itu terhisap masuk ke dalam retakan dimensi seperti lubang pusaran api. Raungannya memekakan telinga hingga akhirnya lenyap. Bersamaan dengan robohnya tubuh Burika, Zahra mendekat, memeluk tubuh majikannya yang dingin. Burika membuka mata perlahan, menangis. "Aku hidup?" tanyanya. Zahra mengangguk. "Allah masih beri ibu kesempatan.
tapi hanya jika ibu mau bertobat sungguh-sungguh. Burika menggenggam tangan Zahra. Ia mengangguk pelan sambil menangis terseduh. Pak Arman yang sudah pulih total mengajak Zahra dan Burika duduk di ruang tengah. Suasananya hening, sakral, dan penuh haru. Burika mencium tangan suaminya dan meminta maaf sambil berurai air mata. "Aku sudah sesat, Mas, tapi Allah mengirim Zahra untuk membuka mataku." Pak Arman menangis, memeluk istrinya. Sementara itu, Zahra hanya menunduk, bersyukur dalam hati. Tapi entah kenapa, di kejauhan, ia masih bisa merasakan bayangan yang belum pergi sepenuhnya. Malamnya, saat semua orang telah tidur, Zahra kembali bermunajat di sajadah. Tapi kali ini, jin penjaganya berbicara dalam mimpi. Perjanjian telah diputus, tapi tak semuanya selesai. Karena di tempat ini telah tertanam tanah tumbal, dan itu mengikat jiwa siapapun yang tinggal di atasnya. Zahra membuka mata. Ia tahu, perang ini belum benar-benar selesai. Malam itu, Zahra tertidur di atas sajadahnya. Suara detak jam nyaris tak terdengar. Tapi dalam mimpinya, ia melihat sebuah ladang luas, gelap, dipenuhi kabut. Di tengah-tengah ladang itu ada lubang besar yang menganga seperti mulut raksasa. Dari dalamnya terdengar suara-suara tangisan, rintihan, bahkan tawa kecil anak-anak. Tiba-tiba, jin penjaganya muncul. Suaranya tenang tapi penuh peringatan. "Zahra, tanah rumah ini bukan sembarang tanah. Ini adalah tanah tumbal. Dulu, sebelum rumah ini dibangun, pernah dilakukan pemanggilan jin perewangan. Mereka menanam tumbal dalam bentuk benda dan darah. Itulah yang menjadi pengikat antara dunia manusia dan jin." Zahra menatap sekeliling. Ia melihat samar-samar sebuah pohon tua besar berdiri di sudut halaman. Padahal rumah Pak Arman tidak pernah punya pohon sebesar itu. Di bawah pohon itu terlihat bayangan anak kecil duduk termenung dengan mata hitam kosong dan kulit pucat. "Arwah yang belum bebas," bisik jin penjaga. "Tanah ini menyimpan dendam, dan setiap penghuni baru akan menjadi sasaran, sampai seseorang memutuskan rantai ikatan ini dengan iman dan pengorbanan." Zahra terbangun dengan peluh dingin membasahi tubuh. Nafasnya memburu. Tapi satu kalimat dari mimpi itu terus terngiang. Rantai ikatan ini hanya bisa diputus dengan iman dan pengorbanan. Zahra langsung keluar menuju halaman belakang rumah Pak Arman. Ia memperhatikan sudut-sudut tanah. Semuanya tampak normal. Tak ada pohon besar. Tapi ketika ia berdiri di dekat pompa air lama yang sudah tidak digunakan, ia merasakan hawa dingin menusuk tulang. Rumput di sekitarnya layu. Dan di balik tumpukan batu bata lama, ada sesuatu yang mencuat, seperti kain putih berlumur tanah. Dengan hati-hati, Zahra menggali. Dan di bawah sana, ia menemukan kotak kayu tua berisi potongan rambut, darah beku, foto hitam putih yang hangus sebagian, dan boneka kecil dengan paku karat tertancap di bagian dadanya. Zahra mengangkat kotak itu. Bau busuk menusuk hidungnya, tapi ia tetap membaca doa-doa perlindungan dengan suara pelan. Saat Pak Arman melihat isi kotak itu, wajahnya pucat pasi. "Ya Allah, aku tahu tempat ini dulunya milik seorang dukun tua sebelum aku beli. Tapi aku tak pernah tahu, ini masih tersisa." Zahra mengangguk. "Ini akar dari semua gangguan di rumah ini, Pak. Bukan hanya sihir Burika, tapi akar pesugihan lama yang belum pernah diputus." Pak Arman memegang kepala. "Lalu apa yang harus kita lakukan?" Zahra menjawab dengan tegas. "Kita bersihkan, kita bakar dengan doa-doa. Tapi sebelum itu, kita harus undang orang yang berilmu. Saya tidak cukup kuat menghadapi ini sendiri." Pak Arman menghubungi seorang ustaz tua bernama Kiai Mahfud, seorang alim dari desa tempat orang tuanya dulu tinggal. Kiai Mahfud datang ditemani 2 muridnya, membawa minyak zaitun ruqyah, air yang sudah dibacakan 30 juz Al-Quran, dan wewangian kayu gaharu. Begitu mereka tiba, Zahra memperlihatkan kotak kutukan itu. Kiai Mahfud hanya memandang sekilas, lalu menunduk, beristighfar panjang. "Ini bukan sihir biasa.
Ini sihir generasi. Artinya, yang melakukannya dulu pernah menyerahkan sesuatu yang berharga kepada jin, dan sebagai gantinya, keluarganya akan dijaga kekayaan, asal satu syarat dipenuhi, darah. Semua yang hadir terdiam. Pak Arman, bisa jadi, kekayaan Bapak selama ini sebagian mengalir dari energi itu, tanpa Bapak sadari. Pak Arman menunduk, wajahnya seperti tertampar. Zahra bertanya dengan suara lirih, "Apa yang harus kami lakukan, Kiai?" Kiai Mahfud menatap lurus ke arah Zahra. "Benda ini harus dibakar di tempat terbuka setelah dibacakan ayat-ayat pemutus. Tapi kalian juga harus siap, karena yang terikat dengan benda ini akan datang untuk mempertahankannya." Halaman belakang rumah Pak Arman dijadikan tempat ruqyah pembakaran. Kiai Mahfud dan murid-muridnya membacakan surat Al-Baqarah, Al-Jin, Al-Falaq, dan An-Nas. Angin bertiup sangat kencang saat kotak kayu itu mulai terbakar. Api membesar dengan warna hijau kebiruan. Tiba-tiba dari arah belakang terdengar suara tangisan anak kecil. Zahra menoleh. Di bawah tiang lampu taman, anak kecil yang ia lihat dalam mimpinya berdiri di sana, dengan mata hitam dan tangan terikat rantai bayangan. Zahra ingin mendekat, tapi Kiai Mahfud menahan. "Jangan, itu bukan arwah, itu jin yang menyamar. Mereka mencoba melemahkan hati kita dengan rasa kasihan." Tiba-tiba tanah bergetar, api mengepul ke langit. Dari tengah kobaran itu, muncul bayangan hitam setinggi 2 meter dengan wajah kabur, wajah yang berubah-ubah, seperti mencoba menjadi siapa saja yang kita kenal. Jin itu mengerang, "Kembalikan tumbal kami, kembalikan rumah ini ke dalam gelap." Kiai Mahfud melangkah ke depan, memegang tasbih besar, dan membaca syalawat Jibril dengan lantang. Cahaya dari arah atas seperti turun perlahan, menerangi kobaran api, membuat bayangan itu memekik seperti dibakar dari dalam. Zahra merasakan sesuatu meledak dalam hatinya. Air matanya jatuh, dan ia berdoa dalam hati, "Ya Allah, aku hanya seorang pembantu, tapi izinkan aku menjadi jalan cahayamu. Jika ini adalah bagian dari takdirku, maka kuatkanlah aku." Dan saat ia membuka mata, jin penjaganya berdiri di sampingnya, lalu berkata, "Rantai itu telah goyah, tapi satu pintu masih terbuka. Pintu yang menghubungkan rumah ini dengan tempat jin menyerahkan perjanjian." Zahra tersentak. Kiai Mahfud menoleh ke arahnya dan berkata, "Zahra, kamu yang ditunjuk untuk menutup pintu itu, tapi tempatnya bukan di dunia manusia." Zahra menatapnya. "Maksud Kiai, saya harus masuk ke alam mereka?" "Iya, tapi bukan dengan tubuh. Kau akan dipandu melalui mimpi yang akan menjadi nyata." Angin dini hari menderu pelan. Udara terasa lebih berat. Zahra duduk bersila di ruang tengah rumah Pak Arman. Di hadapannya duduk Kiai Mahfud, sementara 2 muridnya menjaga di sisi kanan dan kiri ruangan. Ruqyah pembakaran tanah tumbal memang telah selesai, tetapi pintu alam jin belum sepenuhnya tertutup. Kiai Mahfud menatap Zahra dengan sorot mata tajam namun lembut. "Zahra, tugas ini bukan tugas sembarangan. Kau harus masuk ke dalam dimensi tempat perjanjian itu disegel. Tapi tidak dengan tubuhmu. Kau akan masuk melalui ruh." Zahra mengangguk pelan. Wajahnya tidak menunjukkan rasa takut, hanya pasrah dan yakin bahwa ia tidak sendirian. "Tapi bagaimana, Kiai? Bagaimana saya bisa masuk ke alam jin?" Kiai Mahfud menjelaskan, "Kami akan membimbingmu dengan doa. Tubuhmu akan tertidur, tapi ruhmu akan dibimbing oleh makhluk cahaya yang selama ini menjagamu. Kau akan dibawa ke tempat itu. Kau akan melihat, mendengar, bahkan merasakan, tapi jangan bicara sembarangan. Dan ingat satu hal, jangan pernah jawab jika ada suara yang memanggil namamu 3 kali dari arah belakang. Itu bukan teman." Zahra menarik napas panjang. Ia bersujud, memohon perlindungan kepada Allah. Setelah itu, ia berbaring di atas sajadah dengan tangan terlipat di atas dada. Kiai Mahfud mulai membacakan doa-doa zikir khusus dari ayat-ayat pemutus perjanjian gaib. Beberapa menit kemudian, Zahra tertidur. Namun tidurnya bukan tidur biasa. Gelap, lalu kabut.
dan perlahan. Zahra melihat dirinya berdiri di sebuah tempat asing. Hening. Langitnya merah pekat. Tanahnya seperti pasir hitam yang hangus. Di sekelilingnya, bayangan hitam bergerak pelan, memerhatikannya dengan mata berkilat. Tiba-tiba, sosok jin penjaga Zahra muncul dari balik kabut. Kali ini wujudnya lebih jelas, jubah putih bersinar, sorban emas, dan tatapan tajam tapi menenangkan. Zahra, kita berada di antara dua dunia. Inilah gerbang para jin pemakan tumbal. Ikuti aku, tapi jangan sekali-kali menoleh ke suara-suara yang memanggil dari belakang. Zahra berjalan perlahan mengikuti jin tersebut. Di sekeliling mereka, suara lirih mulai terdengar. Bisikan, tawa kecil, suara anak menangis, dan suara yang sangat familiar. Zahra, Zahra, Zahra. Suara dari arah belakang. Persis suara almarhumah ibunya. Hati Zahra mencelos, tangannya bergetar, kakinya ingin berbalik. Tapi jin penjaganya menghentikan langkah dan berkata keras, "Itu bukan ibumu, itu suara palsu mereka, terus maju." Zahra menggigit bibirnya. Air matanya jatuh, tapi ia terus melangkah. Mereka tiba di depan gerbang besar yang terbuat dari tengkorak dan rantai api. Di atasnya tertulis huruf-huruf Arab kuno yang menyiratkan kutukan. Di balik gerbang itu, tampak singgasana besar dari batu merah, dan di atasnya duduk makhluk hitam bertanduk, matanya menyala merah darah. Makhluk itu berdiri perlahan saat melihat Zahra. "Kau lagi!" Suaranya bergemuruh. "Kau penghalang tumbalku!" Jin penjaga berdiri tegak. Zahra datang untuk memutus semua ikatan. Kau tak berhak atas jiwa siapapun lagi. Makhluk bertanduk tertawa keras. Perjanjian belum selesai. Masih ada satu darah yang belum ditebus. K.A.U. Zahra. Bukankah kau ingin menyelamatkan majikanmu? Serahkan ruhmu sebagai ganti. Zahra melangkah maju. Tubuhnya gemetar, tapi wajahnya tegas. Aku bukan milikmu. Aku milik Allah. Dan perjanjianmu, aku putus dengan namanya. Ia mengangkat tangan dan membaca, Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Tiba-tiba, cahaya putih menyilaukan meledak dari tubuh Zahra. Makhluk bertanduk menjerit dan seluruh alam jin bergetar. Gerbang tengkorak itu hancur. Rantai-rantai api meleleh. Arwah-arwah yang selama ini terikat mulai melayang ke atas, seperti benang-benang ringan menuju langit. Sang jin penjaga berkata, "Kau telah memutusnya, Zahra. Kau telah membebaskan rumah itu dari belenggu. Tapi sebelum kau kembali, masih ada satu hal yang harus kau hadapi." Dari balik runtuhan singgasana, muncul bayangan perempuan tua mengenakan kain kafan. Wajahnya rusak, sebagian tengkorak tampak. Tapi dari matanya mengalir darah. Perempuan itu mendekat sambil berkata lirih, "Aku yang pertama ditumbalkan. Aku ibu dari pemilik tanah ini dahulu. Anak kandungku yang menyerahkan aku kepada jin demi emas dan kekuasaan." Zahra tercekat. "Tolong doakan aku agar aku bisa tenang." Zahra mengangkat tangan dan membaca doa untuk arwah, pelan-pelan, khusyuk. Saat doa itu selesai, bayangan perempuan tua itu memudar perlahan, meninggalkan aroma wangi dari langit. Jin penjaga menoleh. "Kini saatnya kau kembali." Zahra terbangun dengan tubuh basah oleh peluh. Kiai Mahfud dan murid-muridnya masih berzikir di sekelilingnya. Pak Arman dan Bu Rika menatapnya penuh harap. Zahra tersenyum lemah. "Alhamdulillah, sudah selesai. Ikatan itu sudah terputus." Bu Rika langsung memeluk Zahra sambil menangis. Pak Arman mengucapkan syukur sambil menunduk dalam. Kiai Mahfud menambahkan, "Tapi ingat, walau ikatan telah putus, jangan pernah berhenti menjaga rumah ini dengan salat, zikir, dan Al-Quran. Karena jin selalu mencari celah dari manusia yang lalai." Malam harinya, Zahra berdiri di balkon kamar. Angin berhembus tenang. Tapi ketika ia menunduk ke halaman, seekor burung gagak terbang melingkari atap rumah, lalu menukik ke arah tanah dan lenyap, seperti ditelan bumi.
Zahra bergumam lirih. Mereka belum selesai. Atau hanya mengintai? Sudah 3 hari sejak Zahra kembali dari perjalanan ruh ke alam jin. Suasana rumah Pak Arman jauh lebih tenang. Tidak ada lagi hawa dingin yang menyelimuti malam. Tidak ada lagi mimpi buruk. Bahkan Pak Arman mulai rajin ke masjid dan Bu Rika mendampingi dengan kerudung syar'i, menatap setiap langkah suaminya dengan penuh rasa bersalah dan harap. Zahra tak meminta apapun. Ia kembali menjalankan tugas sebagai pembantu seperti biasa, menyapu, mengepel, menyiapkan sarapan. Tapi satu hal berubah. Setiap pekerjaan kini disertai dengan zikir. Namun, malam itu, angin kembali berhembus dengan cara yang tidak biasa. Bau menyengat menyusup dari balik ventilasi rumah. Bau darah, belerang, dan bangkai. Zahra yang sedang membaca Al-Quran di kamarnya mendadak menghentikan bacaannya. Lampu bergetar pelan. Di luar kamar, terdengar langkah kaki berat. Seperti seseorang menyeret rantai. Gerkek, gerkek. Zahra berdiri, menggenggam tasbihnya. Ia tahu, ada sesuatu yang belum selesai. Tiba-tiba, pintu rumah terbuka sendiri. Angin dingin menyapu masuk. Dan dari lorong depan, asap hitam menggulung cepat membentuk sosok tinggi besar, lebih menyeramkan dari yang pernah muncul. Matanya merah membara. Tubuhnya dipenuhi luka dan paku karat. Lidahnya menjulur panjang dan menyentuh lantai. "Zahra!" teriaknya parau. "Kami sudah diusir dari alam kami, maka kami akan tinggal di tubuhmu." Seketika, semua lampu padam. Pak Arman dan Bu Rika berlari dari kamar, tapi terhenti ketika asap hitam itu mengepung tangga. Mereka tak bisa turun. Zahra melangkah keluar kamar. Wajahnya tegas. Di tangannya, mushaf kecil terbuka. "Demi Allah, aku tak akan biarkan kalian mengambil satu nyawa pun lagi." Makhluk itu meraung. "Kau bukan siapa-siapa. Kau cuma pembantu. Kau tak punya darah bangsa alim." Zahra menjawab, "Aku memang cuma pembantu, tapi aku punya Tuhan yang maha melindungi." Ia membaca ayat kursi dengan suara lantang. Cahaya dari mushaf menyilaukan. Makhluk itu terdorong, tercekik oleh ayat-ayat suci. Namun ia masih bertahan, menggeliat, mencoba mengait Zahra dengan ekornya yang melilit. "Beri aku satu nyawa, satu saja, kau!" Teriaknya histeris. Tiba-tiba, Bu Rika turun dengan sekuat tenaga, membawa sebotol air zam-zam dan melemparkannya ke tubuh makhluk itu. Air suci itu menimbulkan asap besar. Makhluk itu menjerit kesakitan. Zahra membaca surat Al-Hasyr ayat 21-24. Air matanya menetes, bukan karena takut, tapi karena ia merasa dekat sekali dengan Allah malam itu. Jin penjaganya muncul sekali lagi, berdiri di belakang Zahra dan mengangkat tangannya ke langit. Waktunya telah tiba. Perjanjian lama berakhir malam ini. Cahaya putih turun dari atas rumah seperti hujan cahaya kecil. Seluruh ruangan dipenuhi kilatan suci. Makhluk hitam itu menggelepar. Tubuhnya terbakar perlahan, meleleh seperti lilin. Ia menjerit, berusaha kabur, tapi semua pintu tertutup oleh tembok cahaya doa. Dengan satu teriakan terakhir, ia menghilang, menjadi abu, lalu lenyap. Pak Arman menangis di hadapan Zahra. "Maafkan saya, Zahra. Saya dulu menilai kamu hanya dari pakaian, dari status. Padahal Allah justru memilihmu jadi penyelamat rumah ini." Bu Rika pun menangis, memeluk Zahra erat-erat. "Kau bukan pembantu bagiku. Kau lebih mulia dari kami berdua." Zahra hanya tersenyum. "Saya cuma hamba Allah biasa, Bu. Tapi kalau ada yang saya tahu, itu cuma satu. Doa dari hati yang tulus tak pernah sia-sia." Rumah itu dibersihkan total secara spiritual dan fisik. Kiai Mahfud kembali ke pondoknya dengan kabar bahwa misi telah selesai. Zahra tetap tinggal, tapi kini bukan lagi sebagai pembantu. Ia diangkat menjadi pengelola rumah tangga sekaligus guru mengaji anak-anak sekitar yang sering datang ke rumah Pak Arman. Kisah ini bukan tentang pertarungan antara jin dan manusia semata, tapi tentang keteguhan hati, kesucian niat,
dan kekuatan doa dari orang-orang yang sering dianggap kecil. Zahra hanyalah seorang pembantu, tapi hatinya bersih, ibadahnya teguh, dan doanya jujur. Justru dari situlah pertolongan Allah turun. Karena Allah tak melihat jabatan, gelar, atau hartamu. Dia melihat hati dan amalanmu. Beberapa tahun kemudian, Zahra menikah dengan seorang guru ngaji dari desa sebelah. Rumah Pak Arman kini berubah menjadi rumah tahfidz kecil, tempat anak-anak belajar mengaji setiap sore. Purika menjadi donatur tetap dan mengenakan jilbab panjang dengan penuh kebanggaan. Dan di ruang depan rumah itu, tergantung bingkai berisi kaligrafi. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan jalan keluar baginya. Al-Quran, Surat At-Tolaq ayat 2. Dari kisah ini kita belajar bahwa kemuliaan seseorang bukan ditentukan oleh status sosial, kekayaan, atau gelar duniawi, tapi oleh hatinya, sejauh mana ia menjaga hubungannya dengan Allah, dan seberapa tulus ia mendoakan orang lain meski tak dihargai. Zahra hanyalah seorang pembantu, tapi ketulusan ibadahnya, keikhlasan hatinya, dan kekuatan doanya telah menjadi pelindung bagi satu keluarga dari kehancuran akibat sihir dan pesugihan. Karena itu, jangan pernah meremehkan seseorang yang tampak sederhana. Bisa jadi di balik pakaiannya yang lusuh dan pekerjaannya yang rendah, ia memiliki hubungan yang sangat istimewa dengan langit. Dan ingatlah, selagi kita menjaga salat, menjauhi iri dan dendam, serta memohon perlindungan kepada Allah setiap hari, maka tidak ada sihir, jin, atau kekuatan kegelapan apapun yang bisa menyentuh kita. Karena perlindungan terbaik bukan dari pagar gaib atau jimat, tapi dari keikhlasan dan ketakwaan yang kita rawat di dalam hati. Terima kasih telah menyaksikan kisah ini di channel kami. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan tetaplah bijak dalam setiap langkah hidup Anda. Dia hanya seorang